Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Snita Kadir dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelompok 2. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber ajaran Islam, yaitu ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Sunnah, dan yang ketiga adalah ijtihad. Jadi yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Quran, yang artinya bacaan. Sedangkan secara istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril atas bukti kerasulannya dan juga sebagai pedoman bagi umat manusia. Surah dalam Al-Quran ini terbagi menjadi 2, yaitu ketika Nabi masih berada di Mekah yang dinamakan surah Makkiyah. Jadi ciri-ciri surah Makkiyah di sini adalah ayatnya pendek-pendek dan juga didahului ya ayyuhan nas. Dan yang kedua adalah ketika Nabi telah hijrah ke Madinah yang disebut surah Madaniyah. Jadi ciri-ciri surah Madaniyah di sini yaitu surahnya panjang-panjang dan didahului ya ayyuhalladzina. Yang kedua adalah hadis. Jadi hadis secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yang artinya yaitu kebiasaan atau perjalanan hidup. Sedangkan secara istilah, hadis merupakan sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang berupa suatu perbuatan, perkataan maupun ketetapan yang ada di Nabi Muhammad SAW. Jadi sunnah terbagi atas 3. Yang pertama adalah rawi. Jadi rawi merupakan orang yang menyampaikan sunnah tersebut. Yang kedua adalah matan, yaitu materi atau isi sunnah tersebut. Dan yang ketiga adalah sanad. Jadi sanad ini merupakan penghubung antara matan dan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah ijtihad. Jadi ijtihad ini berasal dari bahasa Arab yang artinya mencurahkan segala upaya dan kemampuan. Sedangkan secara istilah yaitu mencurahkan segala kemampuan untuk mencari hukum baru yang bersifat syarak dan amalia. Dan yang melakukan ijtihad ini disebut mujtahid. Adapun metode-metode pengambilan ijtihad yaitu ada 8, yaitu ijma, qiyas, istihsan, maslahah mursalah, istishab, mazhab syahabi, syar'u man qablana, saddu az-zariyah. Dan itulah tadi metode-metode pengambilan ijtihad. Jadi selanjutnya adalah fungsi dari ketiga sumber ajaran Islam. Yang pertama adalah fungsi Al-Quran, yaitu sebagai hudan, yaitu petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua rahmat, yang artinya kasih sayang Allah kepada umat manusia. Yang ketiga bayinah, yaitu bukti penjelasan tentang suatu kebenaran. Yang keempat furqan, yaitu sebagai pembeda antara yang hak dan batil, benar dan salah. Yang kelima adalah hakim, yaitu sumber kebijaksanaan. Dan yang keenam adalah muhaimin, yaitu batu ujian atau penguji bagi kitab-kitab sebelumnya. Dan yang kedua adalah fungsi dari Al-Sunnah. Jadi yang pertama, menetapkan dan menguatkan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran. Yang kedua, merinci dan menafsirkan ayat Al-Quran yang masih global. Dan yang ketiga, menetapkan hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Quran. Adapun yang ketiga adalah fungsi dari ijtihad itu sendiri, yaitu menyelesaikan suatu perkara yang tidak bisa diselesaikan atau didapat hukumnya dari Al-Quran dan Sunnah. Itulah tadi penjelasan tentang fungsi dari ketiga sumber ajaran Islam. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the